Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Marilah kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu bagi kami hari ini. Ya Tuhan, sentuhlah hati kami agar sungguh-sungguh terbuka untuk kami menerima berita sorgawi yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, layakkanlah kami dalam keberdosaan kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 11 ayat 26b, firman Tuhan, di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Dan pertama Yohanes 2 ayat 6, firman Tuhan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi Sabtu 25 September 2021. Kristianos. Saudara-saudaraku, bagaimana proses kita menjadi Kristen? Di mana kita mulai menjadi Kristen? Kapan dan sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Semua bukanlah menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika seseorang yang merasa dirinya Kristen tetapi tidak mencintai dan tidak menghidupi ajaran Kristus. Saudara, kata Kristen yang dalam bahasa Yunani Kristianos ditulis hanya 3 kali dalam Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul 11 ayat 26, Kisah Para Rasul 26 ayat 28, dan 1 Petrus 4 ayat 16. Kristen artinya pengikut Kristus. Dan kata Kristen ini kemudian dimaknai sebagai sebutan yang sangat khusus, sangat spesial bagi pengikut Kristus yang telah menunjukkan kualitas hidup seperti Kristus. Dikatakan di pertama Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudaraku, sekarang ini biasa kita dengar ungkapan kekristenan telah mulai kehilangan makna sesungguhnya. Saudara, banyak orang dengan mudah menyimpulkan bahwa jika orang tanpa aktif keluar masuk gereja, jika orang mengenakan kalung salib, memasang stiker kutipan ayat Alkitab, atau memasang gambar Tuhan Yesus di ruang tamu, seolah-olah itu adalah gambaran identitas kekristenan. Hal-hal ini, saudaraku, belumlah menjadi jaminan akan identitas kekristenan kita. Karena identitas diri kekristenan sejati harus dibuktikan dalam percaya dan mempercayakan hidup kepada Kristus. Dan itu akan terlihat nyata melalui perbuatan hidup kita sehari-hari yang meneladani Kristus, yang akan membawa kita mendapatkan pengakuan, baik itu dari manusia, terlebih lagi pengakuan dari Tuhan, sehingga kita layak disebut saksi Kristus dan dipercaya untuk melakukan misinya di dunia ini. Jadi, kekristenan itu bukanlah sekedar label atau atribut, tetapi identitas yang melekat, menyatu, dan menjadi daging yang tertuang nyata dalam tindakan konkret. Saudara-saudara, identitas Kristen sejati akan sungguh terlihat pada yang pertama, terlibat dalam pemberitaan Injil. Dikatakan di Kisah Para Rasul 11 ayat 20, ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiochia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Memberitakan Injil atau bersaksi tentang Kristus adalah amanat agung Tuhan bagi setiap kita orang percaya. Memberitakan Injil bisa melalui mimbar, bisa melalui pengajaran-pengajaran, dan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Namun saudara, cara yang paling efektif memberitakan Injil adalah melalui teladan hidup kita sehari-hari. Yang kedua, memiliki kesetiaan. Kisah Para Rasul 11:23 mengatakan, ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, Alkitab menyatakan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Itu artinya bahwa hanya sedikit
yang kemudian setia dalam panggilannya. Karena itu saudaraku, baiklah dalam memaknai keterpilihan kita ini, terus kita hidupi dan kita hidup dalam kesetiaan untuk percaya kepadanya dengan terus berjuang melakukan kehendaknya dimanapun dan bagaimanapun kondisi hidup kita. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Saudara-saudaraku, kondisi hidup yang kita jumpai terkadang akan sangat mempengaruhi naik turunnya iman kita. Namun, bagi pengikut Kristus yang telah beres dengan dirinya, yang telah beres dengan identitasnya sebagai murid Yesus, akan tetap bertahan dalam iman kepada Kristus bagaimanapun kondisi hidupnya, karena iman kepada Kristus adalah sumber kekuatannya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa bersyukurnya kami karena Tuhan melayakkan kami mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami menjadi orang Kristen, menjadi bagian dari tubuh Kristus adalah anugerah yang sungguh indah dari Tuhan kepada kami. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami agar cara hidup orang Kristen yang harus meneladan pada pola hidup Yesus sungguh kami cintai. Kami berjuang melakukannya dalam pertolongan Tuhan, agar nyata bahwa kami adalah murid-murid-Mu yang Engkau hadirkan di dunia ini untuk menjadi saksi-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami hadir sebagai murid-murid-Mu yang bisa memperkenalkan wajah Kristus bagi sesama kami melalui tindakan nyata kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu sekalian. Kasih Tuhan beserta kita.